nggak habis pikir kenapa anak sampah itu menjadi khusus dalam hidup orang tua kamu? Jangankan kamu, saya sendiri yang jelas-jelas anak kandung di rumah ini nggak mengerti. Ketika saya terang-terangan mengatakan nggak suka sama anak sampah itu, saya dibentak. Lalu, apa yang mau kamu lakukan sekarang? Saya nggak tahu. Saya harus lihat perkembangan dia dulu. Perkembangan apa lagi? Mau menunggu orang tua kamu membawa anak sampah itu ke tempatnya? Mereka nggak akan mengusir Dewi. Kalau kamu yakin mereka nggak akan mengusir Dewi, ya udah. Kita yang angkat kaki dari rumah ini. Saya juga udah nggak melihat satu alasan pun untuk tetap tinggal di rumah ini. Kenapa? Kamu kayaknya masih keberatan untuk meninggalkan rumah ini? Karena saya punya satu alasan. Alasan apa? Kamu nggak sanggup untuk berpisah dari orang tua kamu? Kalau saya yang pergi dari sini, anak sampah itu semakin menguasai rumah ini. Kalau kita pergi dari rumah ini karena perempuan sampah itu, orang tua kamu pasti akan merasa kehilangan. Mereka sangat menyayangi Dewi. Kepergian saya itu justru membuat mereka semakin menumpahkan kasih sayang kepada anak sampah itu. Sayang, detik pertama kita meninggalkan rumah ini, saya yakin orang tua kamu pasti akan berpikir lain tentang anak pungut itu. Kenapa kamu begitu yakin? Darah akan selalu lebih kental daripada air. Bunga akan selalu wangi di mana dia tumbuh. Tapi sampah akan selalu busuk walaupun dia direndam dalam keharuman kolam bunga. Tuh, mungkin si anak sampah itu mau membujuk kamu lagi. Supaya kamu tetap menerima dia jadi kakak kamu. Dia boleh bermimpi. Dan saya akan hancurkan mimpinya dia itu. Kalau dia berani bicara sama saya akan usir detik ini juga. Mau apa kamu? Sorry, Mah. Saya kira... Belakangan ini kamu sering mengira-ngira. Dan perkiraan kamu semakin banyak salahnya. Mama ingin bicara sama kamu sebentar. Kamu silakan bicara sama Mama. Sambung dulu, ya. Kamu berhak mendengar. Karena di dalam rumah ini tidak ada rahasia yang disembunyikan. Oh ya? Apa pengumuman ini ada hubungannya dengan rahasia yang baru saja terbongkar? Sorry, kayaknya keberadaan saya ternyata mengganggu. Permisi. Tidak, kamu tetap di sini. Maaf, saya mau bicara sama suami saya sebentar. Sini kamu. Sini. Saya punya saran buat kamu. Daripada kamu dipaksa untuk baikan sama Dewi, lebih baik kamu cari keluarga Dewi. Untuk apa? Ya supaya mereka mengambil Dewi lagi. Bilang aja terus terang sama mereka bahwa kehadiran anak sampah itu mulai mengganggu kehormatan keluarga kamu. Sandra! Kamu memang istri sah Raja. Tapi dalam keluarga ini, kamu tidak berhak mempengaruhi perasaan Raja terhadap Dewi yang selama ini selalu menyayangi dan melindungi Raja. Mama nggak perlu marah, Mas Sandra. Biar. Sudah saatnya dia tahu bahwa Papa dan Mama seringkali merasa bahwa kasih sayang Dewi selama ini sama kamu, Raja, lebih besar daripada kasih sayang Papa dan Mama sama kamu. Itu sebabnya Papa dan Mama selama ini tidak pernah tega menceritakan siapa sebenarnya Dewi sama kamu. Mama maunya bagaimana? Saya mencabut lagi kata-kata saya. Iya. Mama cuma ingin supaya Dewi tidak tahu bahwa dia bukan kakak kandung kamu yang sebenarnya. Dia sangat besar artinya buat Papa dan Mama. Seperti halnya kamu, Raja. Tapi
Kalau kamu tega menyakiti perasaan Mama, silakan saja. Asal kamu tahu, Raja, bahwa kamu tidak pernah bisa melupakan bagaimana kasih sayang Dewi selama ini terhadap kamu. Setidak-tidaknya, tolong lakukan ini buat Mama. No comment. Ini bukan persoalan saya. Oke. Demi Mama, saya akan bilang sama Dewi bahwa yang saya bilang kemarin itu adalah bohong. Tapi, kalau dia masih tetap tinggal di sini, saya dan Sandra akan pergi dari rumah ini. Lalu Dewi harus tinggal di mana? Dan bagaimana Mama mengatakannya sama dia? Keputusan saya udah saya sampaikan sama Mama. Sekarang semua terserah Mama. Kenapa kamu tega memaksa Mama harus memilih, Raja? Maafkan saya, Ma. Bukan saya yang memaksa Mama harus memilih. Tapi Mama membuat saya terpaksa harus menentukan pilihan. Saya bangga sama kamu, sayang. Kalau kita tetap bertahan di sini, saya bisa mati pelan-pelan di rumah ini karena sesak napas akibat tinggal seatap dengan perempuan sampah itu. Kita, tapi dia adalah nafas saya. Kamu sendiri tahu, rasa hormat dan kasih sayangnya memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Dia selalu merasakan kepedihan yang kita rasakan. Dia selalu mengobati hati kita yang luka dengan perasaan yang sangat tulus. Kita nggak pernah mendapatkan yang Dewi berikan kepada kita dari Raja, darah daging kita. Lalu kita harus bagaimana, Mas? Kalau Raja maksa, biarkan dia pergi. Saya ini ibunya, Mas. Saya melahirkan dia. Raja adalah bagian dari diri saya. Bagaimana mungkin saya membiarkan dia pergi begitu saja? Kepergian Raja bukan karena kemauan kita atau paksaan. Bukan. Itu adalah sikapnya dia, keputusannya dia. Ini adalah hukum alam. Burung akan belajar terbang dari induknya. Begitu dia bisa terbang, dia akan meninggalkan sarangnya. Kalau Raja bisa hidup tanpa kasih sayang kita juga mesti belajar bisa hidup tanpa kasih sayang Raja. Tuh. Selama ini kita nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari dia. Dia hanya bisa meminta, memaksa, menuntut. Dia tidak pernah mau ngerti, apalagi memberi. Hai Arya. Halo.
Ami, kamu capek nggak? Capek. Memangnya kenapa? Kita keluar yuk. Nggak jadi masalah. Tunggu sebentar ya, saya ganti baju dulu. Arya, kamu kok kelihatannya nggak cerah? Saya sudah bicara sama Opa tentang kita. Lalu? Opa marah besar. Jangan terlalu dipikirkan. Sudah, kamu ganti pakaian sana. Sebentar ya. Waktu yang akan menolong. Kalau opa kamu sudah terbiasa dengan Ami, pasti otomatis dia akan melupakan perempuan itu. Oh ya, siapa nama perempuan itu? Dewi Fortuna. Sebetulnya ini semua salahnya Ami. Kalau saja dia dulu mau pulang sama-sama kamu dari Amerika, pasti opa kamu tidak akan kenal dengan perempuan. Aduh, perempuan. Tante lupa lagi nama perempuan itu siapa? Dewi, Tante. Dewi Fortuna. Siapapun nama perempuan itu. Tapi begitu opa kamu kenal dengan perempuan itu, opa kamu langsung berpikir bahwa dialah calon istri kamu yang sebetulnya. Dan memang membutuhkan waktu lama untuk menghilangkan kesan itu. Mata Surya Satya Negara sudah terlalu rabun untuk melihat sesuatu yang saya miliki. Untuk membahagiakan Arya yang sama sekali tidak dimiliki gadis kampungan seperti Dewi. Opa melihat Dewi bukan sebagai perempuan yang kampungan, Tante. Justru Opa menyukai kesederhanaan dalam sikap dan cara berpakaian Dewi. Maka dari itu saya minta Ami supaya dalam berpakaian dan bersikap sederhana di depan Opa. Tapi kalau untuk ke disco nggak perlu ngikutin selera opa kamu dong. Aduh, Ami itu mirip sekali dengan Tante. Dulu waktu Tante muda juga Tante senang sekali mengikuti mode yang lagi ngetren. Kalau gitu kami pergi dulu ya, Tante? Iya, tapi jangan lupa bawa kunci serep loh. Mama pokoknya nggak mau suruh melek terus hanya untuk nungguin kalian pulang, ya? Udah kok, Ma, udah bawa. Permisi. Iya. Oke, dah Mama. Dah, hati-hati ya. Ami harus bisa segera mengambil hati Surya Satya Negara. Selamat pagi, Om. Selamat pagi, Arya. Silakan. Terima kasih. Tadi pembantu bilang katanya saya disuruh menghubungi Om. Apa Opa kamu tahu kamu kesini? Opa sudah bilang sama semua pembantu. Dia belum mau ketemu saya, Om. Dia masih emosional. Dan agar kamu ketahui, kondisinya semakin menurun. Saya mengaku salah, Om. Pengakuan bersalah tidak akan membantu memulihkan kondisi opa kamu. Seharusnya kamu berpikir dengan jernih sebelum melakukan sesuatu. Om, saya mohon bantuan Om untuk membuat Opa bisa mengerti. Hanya Om yang bisa membantu saya, Om. Arya, situasinya sekarang sudah semakin sangat rumit. Bahkan bukan hanya sulit, tetapi tidak mungkin bagi saya atau bagi kamu untuk membuat opa kamu mengerti.
Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Dan orang itu adalah Dewi Fortuna. Buat siapa ini? Mbak Sandra, Non. Dia minta pagi ini dibikinkan sarapan di kamarnya. Karena mereka mau buru-buru, Non. Buru-buru? Mau kemana? Masa Non Dewi nggak tahu? Dan Raja sama istrinya pagi ini kan mau pindah ke apartemen, Non. Apartemen? Kenapa kaget? Hah? Seharusnya kamu gembira melihat saya pergi di rumah ini. Raja, Mbak gak pernah marah dengan apa yang pernah kamu bilang. Mbak tahu kamu waktu itu cuma emosional. Karena memang ada orang yang berusaha merusak keharmonisan rumah tangga kita. Raja, please. Mbak mohon kamu jangan pergi dari rumah ini. Dewi, biarkan mereka pergi. Jadi Papa udah tahu kalau mereka mau pergi. Papa kenapa nggak bilang sama Dewi? Buat apa? Toh mereka merasa sudah nggak butuh lagi rumah ini. Raja, kalau di dalam hati kamu masih ada kenangan manis sejak kita masih kecil, kalau di hati kamu masih ada rasa sisa kasih sayang, please kamu jangan pergi, Raja. Please kamu jangan pergi dari rumah ini, Raja. Mbak mohon, Raja, jangan tinggalin kami. Maafin Mbak. Kalau ada kesalahan yang Mbak gak sengaja, kalau ada kesalahan yang Mbak gak sadar, yang bisa bikin kamu marah, tolong Raja, tolong. Dewi, jangan jatuhkan martabat kamu. Mbak akan cium kaki kamu. Kalau itu bisa bikin kamu membatalkan niat kamu untuk pergi dari rumah ini, Raja. Kamu kira kamu punya... Raja! Please, Raja, jangan pergi dari sini. Tutup mulutmu. Satu kata penghinaan lagi keluar dari mulut kamu, saya akan coret nama kamu dari daftar surat wasiat saya. Tahu? Bangun saya. Bangun. Kamu nggak pantas merendahkan martabat kamu di hadapan anak yang nggak tahu diri. Pak, Ma, saya harus pergi. Sandra tunggu di mobil. Dewi rela pergi dari rumah ini. Asal adik Dewi tetap di sini sama Papa sama Mama. Dewi. Raja! 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 Raja!